Perkenalkan, nama saya Pinkan Rosdayanti dengan NIM 21903022239 dari kelas C1. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan 2. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan 2, yaitu bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Pada bagian 1, produk atau jasa yang saya buat itu coffee shop, unit usahanya yaitu makanan dan minuman. Pada bagian 1 ini memiliki 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya pada poin 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya, membangun budaya etik dapat mencakupi yang pertama, lead by example, yang kedua mengembangkan kode of conduct atau kode etik, yang ketiga menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi yang pertama, akses modal yang lebih baik, yang kedua reputasi merek yang lebih baik, yang ketiga meningkatkan komitmen karyawan, dan yang keempat meningkatkan loyalitas pelanggan. Pada poin 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yang saya pilih, yang pertama yang mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya dan juga notaris yang objektif. Pada poin 1.3, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi yang pertama, sifat bisnis prospektif, yang kedua, identitas dan usulan titles para pendiri, yang ketiga, bentuk hukum kepemilikan bisnis, dan yang terakhir, identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. Pada poin 1.4, perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang pertama, memenuhi semua kewajiban kontrak. Yang kedua, dapatkan semua secara tertulis. Yang ketiga, tetapkan standar. Yang keempat, kesepakatan hukum. Kesepakatan hukum di sini maksudnya yaitu perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Dan juga perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Dan selanjutnya, langkah yang kedua, memilih bentuk organisasi. Poin 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasikan. Bentuk organisasi dapat mencakupi yang pertama, sole proprietorship atau kepemilikan tunggal, yang kedua, partnership, dan yang ketiga, limited liability company atau perseroan terbatas. Pada poin 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi yang pertama, biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Yang kedua, sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis. Dan yang ketiga, pertimbangan pajak. Pada langkah yang ketiga, yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. Pada poin 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Di sini saya memilih syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Syarat-syaratnya yaitu fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, dan juga surat izin lainnya terkait usaha yang dijalankan. Pada poin 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah saya memilih prinsip pungutan pajak, yaitu prinsip persamaan, keadilan, dan kemampuan, equality, equity, dan ability. Yang kedua, prinsip kepastian atau certainty. Yang ketiga, prinsip kenyamanan pembayaran atau convenience of payment. Yang terakhir yaitu prinsip efisiensi atau economic of collection. Pada poin 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerja didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerja dapat mencakupi yang pertama, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang integrasi pelayanan perizinan berusaha secara elektronik sektor obat dan makanan. Yang kedua, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang ketiga, Permenkes Nomor 26 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerja dan praktik tenaga gizi. Yang keempat, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan. Yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
Yang keenam yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Yang ketujuh yaitu Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kedelapan yaitu Permen Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM 87 HK501 MKP 2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman. Yang terakhir yaitu Permen Parekraf nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan bagian 2. Unit usahanya masih sama, yaitu coffee shop, produk dan jasanya juga makanan dan minuman. Tanggal pembuatannya 13 bulan 10 tahun 2021. Pada buku kerja bagian 2 ini memiliki dua elemen. Yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerjanya, pada poin 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Pada poin profitabilitas, itu statusnya baik, likuiditas juga baik, efisiensi juga baik, dan untuk stabilitasnya masih statusnya sedang. Pada poin 1.2, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, preparasi laporan yang berisi laporan pendapatan, neraca, dan juga laporan cash flow, itu statusnya baik. Yang kedua, preparasi perakiraan keuangan, yaitu pendapatan, pengeluaran, dan belanja modal juga statusnya baik. Yang ketiga, preparasi proforma laporan keuangan, yaitu laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, dan juga laporan proforma cash flow, juga statusnya baik. Dan yang terakhir, analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, yang isinya rasio analisis, mengukur hasil dibanding rencana, dan juga mengukur hasil-hasil dengan norma industri, juga statusnya baik. Pada poin 1.3, laporan historik keuangan diidentifikasi, laporan keuangan statusnya baik. Pada 1.4, perakiraan keuangan diidentifikasi, saya memilih perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasar pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis, itu statusnya masih di sedang. Dan juga perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada di dasar pada 1, catatan penjualan terdahulu, 2, kapasitas produk dan permintaan produk saat ini, dan 3, faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya juga statusnya masih sedang. Dan pada elemen kedua, yaitu identifikasi proforma laporan keuangan. Pada poin 2.1, laporan proforma diidentifikasi. Yang pertama, proforma laba rugi statusnya baik, dan yang kedua, proforma pendapatan juga statusnya baik. Pada poin 2.2, yaitu rasio analisis diidentifikasi, saya memilih yang pertama, efisiensi operasi statusnya baik, dan profitabilitasnya juga statusnya baik. Dan untuk rekomendasinya, yaitu performa kekuatan dan kewajiban yang dimiliki coffee shop ini sudah baik, namun untuk masalah keuangannya perlu dilakukan upaya peningkatan lagi untuk menaikkan customer engagement-nya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan 2 bagian ketiga. Unit usahanya masih coffee shop dan produk atau jasanya masih makanan dan minuman. Pada buku kerja ketiga ini memiliki 5 langkah. Yang pertama, rencana staffing. Untuk kriteria kinerjanya memiliki 9 poin. Yang pertama, kategori okupasi. Yang kedua, tanggung jawab okupasi. Yang ketiga, tugas okupasi. Yang keempat, persyaratan okupasi. Yang kelima, kebutuhan pelatihan okupasi. Yang keenam, jumlah tenaga kerja. Yang ketujuh, perkiraan mulai bekerja. Yang kedelapan, FTE atau full time equivalent. Dan yang kesembilan, perkiraan durasi kontrak. Untuk hasil atau rekomendasinya akan saya jelaskan berikut ini. Rencana staffing, alamat atau lokasinya berada di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan. Total tenaga kerja yang diantisipasi. Kategori okupasi yang pertama, barista. Tanggung jawabnya bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kerapihan bar, bertanggung jawab atas tersedianya bahan baku, dan juga bertanggung jawab atas mesin dan peralatan bar. Tugasnya memberikan pelayanan maksimal, dapat membuat berbagai macam minuman, baik kopi maupun non-kopi, dapat membuat minuman sesuai kemauan customer. Persyaratannya yang pertama, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki semangat untuk belajar hal baru, bisa membangun hubungan baik dengan sesama pekerja maupun customer, selalu konsisten dalam setiap pekerjaannya, diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja, dan juga minimal usianya 20 tahun. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 3 orang, perkiraan mulai bekerjanya 1 November 2021,
untuk FTA-nya 8 jam dan perkiraan durasi kontraknya sampai 31 Januari 2022. Yang selanjutnya kasir. Kasir bertanggung jawab atas pesanan para customer, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, dan bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran coffee shop. Dan tugas kasir dapat mencatat dengan baik pesanan customer, dapat mengelola pemasukan dan pengeluaran coffee shop, dapat berkomunikasi dengan baik antara customer dengan para pekerja, dan juga melayani customer dengan profesional. Persyaratannya yaitu bisa membangun hubungan baik antara pekerja maupun customer, memiliki bakat atau minat dalam menghitung, dan diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja dan minimal usianya juga 20 tahun. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 2 orang, perkiraan mulai bekerjanya juga 1 November 2021, FTA-nya juga 8 jam, dan perkiraan durasi kontraknya juga sampai 31 Januari 2022. Yang ketiga yaitu chef atau cook. Bertanggung jawab atas kebersihan kitchen, bertanggung jawab atas bahan baku coffee shop, dan bertanggung jawab atas operasional coffee shop. Tugasnya itu dapat membuat setiap pesanan customer, dapat menjaga cita rasa setiap masakan, dan juga dapat memberikan inovasi menu. Dan persyaratannya dapat bekerja dalam setiap situasi, memiliki sifat disiplin dan tepat waktu, selalu memiliki sifat mau berkembang dan mencoba hal baru, diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja dan minimal usianya 20 tahun. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 3 orang, perkiraan mulai bekerja juga pada 1 November 2021, FTA-nya juga 8 jam, dan perkiraan durasi kontraknya juga sampai 31 Januari 2022. Yang terakhir yaitu waiter atau waiters. Bertanggung jawab atas operasional coffee shop, bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian coffee shop. Tugasnya membawa pesanan makanan maupun minuman kepada customer, memberikan pelayanan dengan maksimal, dan juga sudah memahami setiap daftar menu coffee shop. Persyaratannya memiliki sifat pekerja keras, selalu berpakaian rapi, memiliki sifat disiplin, diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja dan minimal usianya juga 20 tahun. Dan tenaga kerja yang dibutuhkan 5 orang, perkiraan mulai bekerja juga pada 1 November 2021, FTA-nya juga 8 jam, dan perkiraan kontraknya juga sampai 31 Januari 2022. Lalu selanjutnya pada langkah yang kedua yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Poin 2.1 rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Hasil atau rekaman hasilnya, rencana seleksi, saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, dan mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, dan juga jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Pada poin 2.2 yaitu proses seleksi, dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup saya memilih proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan, lalu mengamankan persetujuan kandidat pilihan, dan juga melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Pada poin 2.3, yaitu internalisasi atau induksi anggota tim, dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup yang pertama, menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjuk baru. Dan yang ketiga, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Lalu selanjutnya langkah yang ketiga memenuhi kewajiban hubungan industrial pada poin 3.1, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Identifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hal dan kewajiban di tempat kerja dari
pemberi kerja dan karyawan mencakup haknya, yaitu hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, dan hak penempatan tenaga kerja, dan juga hak memiliki waktu kerja yang sesuai. Lalu hak mendapat kesejahteraan, hak untuk cuti, dan juga hak khusus untuk perempuan. Kewajibannya yaitu kewajiban ketaatan. Untuk poin 3.2, yaitu prinsip hubungan industrial, dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup kepentingan bersama, yaitu pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah, kemitraan yang saling menguntungkan, yaitu pekerja atau buruh, dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang selanjutnya, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, lalu peningkatan produktivitas, dan juga peningkatan kesejahteraan bersama. Lalu langkah yang keempat, mengelola staf. Pada poin 4.1, alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf yaitu efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, dan juga kepercayaan diri. Pada poin 4.2, strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Hasil rekamannya, strategi pengembangan staf yang pertama, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, dan juga mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yaitu pelatihan. Pada poin 4.3, program pelatihan dilakukan. Program pelatihan dilakukan yaitu pelatihan induksi, orientasi pekerja, in-service education, dan juga pelatihan untuk fungsi khusus. Pada poin 4.4, evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasi yang pertama, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Yang kedua, tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Dan langkah yang kelima, yaitu meninjau kinerja tim. Pada poin 5.1, hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dan efisiensi penggunaan sumber daya alam menghasilkan barang dan jasa, dan juga kualitas barang dan jasa. Pada poin 5.2, kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensinya yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Pada poin 5.3, tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian staf diidentifikasi yaitu rendah atau di bawah 15%. Pada poin 5.4, yaitu kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim yaitu kolaborasi, kerjasama, dan juga kompetisi bekerja sama. Sekian penjelasan saya tentang buku kerja kewirausahaan 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.